Hai semuanya, kembali lagi dengan tim penjelajah GUB. Hari ini adalah hari musim gugur yang agak lesu. Kami kangen musim panas, matahari, pasir, dan laut. Karena itulah hari ini kami ingin mengajak Anda menyelam. Menyelamnya menggunakan botol dengan penyelam kartesian untuk mengingatkan kita akan musim panas. Untuk membuat si penyelam, kita hanya perlu benda-benda sehari-hari yang ada di rumah. Kali ini kita bahkan tidak perlu banyak peralatan. Kita perlu pertama botol plastik. Jika Anda berkegiatan dengan anak-anak, pilihlah botol yang lebih kecil seperti ini. Dan juga yang bahannya kuat. Setelah itu kita perlu semangkuk air. Air akan digunakan untuk mengisi botol nanti. Kita juga perlu botol kecil ini. Mungkin Anda pernah lihat ini wadah essence untuk kue. Sebuah pipet. Jika tidak punya pipet, kita bisa gunakan korek api yang kepalanya dihilangkan. Untuk lebih memahami eksperimen ini, alat suntik plastik bisa berguna, akan tetapi tidak wajib ada. Nah, kalau begitu mari kita mulai. Pertama, siapkan botol esens kecil dan mangkuk. Langkah pertama, silakan amati apa yang terjadi saat botol dimasukkan ke dalam mangkuk. Bagaimana kira-kira? Botol tenggelam atau mengambang? Botol mengambang. Sekarang coba isi botol dengan air. Kita bisa langsung lihat memasukkan air ke botol tidak terlalu mudah. Ini karena botol yang pasti sudah Anda ketahui dari eksperimen lain sudah terisi udara. Untuk memudahkan kita bisa gunakan pipet. Sekarang jadi mudah. Isilah botol dengan air dan sekarang kita lihat apa yang terjadi. Bagaimana menurut Anda? Tenggelam. Jadi botol menjadi berat sehingga tenggelam. Saya akan keluarkan lagi airnya. Nah, sekarang saya tunjukkan trik dengan korek api, karena kita bisa gunakan korek api juga untuk memasukkan air ke botol. Tahan di bawah air, lalu masukkan korek ke botol, agar air masuk ke dalam botol. Memang sedikit repot tapi berhasil. Sekarang kita perlu berlatih untuk memasukkan air pada kadar yang pas, agar botol bisa berdiri di dalam air. Saya akan teteskan air dengan pipet. Saya pegang terbalik di dalam air, kita lihat apa yang terjadi. Sekarang botol mengambang. Seperti inilah hasil yang kita cari. Setelah botol selesai disiapkan seperti ini, maka kita bisa bereksperimen. Kita isi botol hingga penuh ke tepinya dengan air. Supaya tidak ada udara atau sedikit sekali udara di bagian atas. Sekarang ambil penyelam kita. Saya sudah mengeluarkan airnya, jadi sekarang saya isi lagi dengan cepat. Kadar air ini harusnya sudah pas. Lalu saya masukkan penyelam ke dalam botol terbalik. Akan ada air yang luber. Sebab itulah saya menggunakan alas. Sekarang kita tutup botol. Lalu kita tekan botol pelan-pelan dan lihat apa yang terjadi. Kita bisa lihat isi botolnya di sini. Sekarang saya tekan pelan sekali lagi dan Anda bisa lihat apa yang terjadi. Anda lihat, penyelam kita perlahan tenggelam sampai ke dasar. Jika botol dilepas, ia kembali ke atas. Sekali lagi saya tekan perlahan, ia tenggelam, dan kalau kita cukup jago, saya bisa membuatnya mengambang di tengah-tengah. Dan membiarkannya naik sampai ke atas. Kita bisa latih ini membuat si penyelam mengambang kemanapun juga. Tidak terlalu mudah loh. Dan kembali ke atas. Sekarang kita coba cermati lebih jauh. Bisakah Anda lihat garis air di botol yang kecil? Terus amati dan ketika saya tekan, Anda bisa lihat garis air di botol naik. Dan turun lagi. Naik. Dan turun lagi. Saya tekan dan lepas. Saya tekan dan lepas. Nah, ia tenggelam. Kita bisa bermain-main dengan si penyelam dan mengingat musim panas dan matahari. Kenapa penyelam tenggelam saat botol ditekan dan mengambang saat tekanan botol dilepas? Untuk menjawabnya, kita bisa mencoba sesuatu. Apabila Anda punya alat suntik seperti ini, isilah dengan udara. Pegang di bagian ujung, tutup dengan jari, dan coba sumbat udaranya. Akan saya tunjukkan indikator angka di bagian depan dan kita lihat apa yang terjadi. Saya bisa menutupnya dengan sangat kencang. Dan saat dilepas, suntikan bergerak ke belakang. Jadi saya berhasil mengompresi udara. Berhasil dengan baik.
Sekarang saya coba hal yang sama dengan air. Kita isi alat suntik dengan air. Anda bisa lihat pada indikator angka dan saya tutup lagi ujung alat suntik dengan jari. Kalau tidak ditutup, airnya akan memancar. Tutup erat dengan satu jari. Sekeras apapun saya tekan, tidak ada yang bergerak. Air tidak bisa dipampatkan. Setidaknya saya tidak kuat dan saya rasa Anda juga tidak bisa. Nah, itulah yang terjadi di sini. Saat kita tekan botol, kita tidak bisa memampatkan air. Namun udara di dalam penyelam kecil kita bisa dimampatkan, sehingga saat saya tekan, tekanan berpengaruh terhadap udara di dalam botol. Sebab itulah tinggi air juga naik di dalam botol kecil kita. Saat saya tekan, karena udara terkompresi, semakin banyak air yang masuk ke dalam penyelam kita, botol kecil pun menjadi berat dan tenggelam ke dasar. Jika saya hilangkan tekanan dan lepaskan, udara kembali mengembang, air lalu keluar, dan si penyelam jadi ringan serta mengambang ke atas. Itulah rahasia di balik eksperimen ini. Ngomong-ngomong, sebuah kapal selam kecil juga beroperasi dengan prinsip yang sama. Nah sekarang, selamat bereksperimen.